Bikin debat itu karena untuk membanding-bandingkan dari sisi pemikiran, dari sisi visi dan misi dari dua kandidat ini mana yang relatif lebih baik. Tidak peduli latar belakangnya. Tidak peduli latar belakangnya begitu kan. Nah, kemudian soal TPID tadi, karena Pak Martin sudah menyampaikan, jadi harus kita sampaikan juga begini. Orang yang tidak paham karena pasti akan terpesona, terharu dengan kata huruf D di belakang yang artinya daerah. Ya seolah-olah bahwa itu adalah tugas dari kepala daerah. Karena TPID itu sesungguhnya ada tugas pemerintah pusat dan gubernur BI. Karena inflasi di satu daerah itu akan menjadi persoalan bagi inflasi di satu negara. Karena dihitung semuanya. Betul, karena harus dihitung semuanya rata-ratanya. Jadi nomor satu tadi malam Pak Prabowo tidak tahu apa itu singkatan TPID, tapi begitu jelaskan oleh Pak Jokowi, maka dia dengan serta-merta, dengan logika yang gampang saja, dia akan melihat kata D di belakang. Nah, maka jawabannya adalah itu tugas kepala daerah. Begitu. Betul. Saya juga akan menjawab seperti itu kalau saya tidak tahu begitu kan, karena lihat daerahnya. Tapi sesungguhnya coba di search di Google. Itu akan kelihatan bahwa TPID adalah sesungguhnya tugas pemerintah pusat. Karena di situ ada juga peran Bank Indonesia. Ya, jadi sekali lagi itu juga. Soal yang lain lagi, soal defisit misalnya. Defisit itu sebetulnya kan simpel. Di rumah tangga kita juga terjadi defisit. Defisit terjadi kan kalau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, begitu ya. Itu ekonomi yang gampang sekali sebetulnya. Kebocoran itu hanya salah satu dari pengurangan itu, bukan seluruhnya. Bisa saja karena impor kita lebih besar daripada ekspor. Misalnya begitu ya. Nah, jadi saya kira bisa kelihatan sebetulnya di situ perbedaan-perbedaan ini, dan rakyat bisa menilai perbedaan-perbedaan itu. Kalau sama saja ya untuk apa begitu kan, untuk apa dibikin debat. Sambil kita bicara ini saya memperhatikan ada beberapa isi SMS yang muncul di layar juga, Bang Usman. Ada sebagian tadi mengatakan bahwa mereka sudah bosan dengan retorika. Kemudian juga, nah ini juga kita lihat bahwa rakyat tidak akan sejahtera jika korupsi merajalela. Pertanyaan berikutnya adalah apakah memang dari dua paparan yang disampaikan oleh Capres semalam kita bisa menyimpulkan mana yang benar-benar mengerti dan akan melaksanakan pembangunan ekonomi yang bisa menyejahterakan kita semua, termasuk Bang Usman dan saya? Saya kira biar masyarakat saja yang menilai begitu ya, apa yang mereka sampaikan seperti apa. Tapi mungkin kita hanya bisa mengatakan bahwa siapa calon presiden dari debat tadi malam yang kira-kira berani nanti mengembalikan arah pembangunan Indonesia yang saat ini kita sebut menempuh jalan sesat. Ya kenapa? Karena pemerataan tidak terjadi. Kita membutuhkan seorang presiden yang berani mengembalikan strategi ekonomi, strategi pembangunan kita ke jalan yang benar. Misalnya dengan berani mencabut subsidi dan mengalihkannya untuk subsidi yang lebih produktif, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Itu clue sebetulnya. Kemudian siapa calon presiden yang lebih mementingkan rakyat, artinya ekonomi kerakyatan, dia bergerak dari bawah, dia bottom up. Bukan top down. Kita sudah pernah mempraktikkan top down dan gagal itu begitu kan. Itu bisa dilihat dari tadi malam, dilihat dari apa yang mereka sampaikan. Dan rakyat sekarang sudah cerdas, sudah pintar. Jadi dia bisa melihat, dan dia pemilih yang saya harapkan rasional, tidak emosional. Bisa melihat dari sisi bukan cuma retorika tadi disampaikan, tetapi pernah nggak melakukan itu begitu. Ya kan, itu saya kira itu lebih penting. Kalau dia pernah melakukan berarti dia bisa melakukan. Tinggal mau atau tidak saja. Kita percaya bahwa bangsa kita sudah jauh lebih cerdas sekarang. Bang Usman Kansong, itu harapan kita. Terima kasih sudah ada di sini. Sama-sama.